Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Diana Ali akan mempresentasikan terkait soal-soal HOTS. Ada beberapa soal-soal HOTS pada mata kuliah pengembangan instrumen evaluasi berbasis HOT. Adapun tipe-tipe soal yang akan dibahas itu ada 4 kategori. Yang pertama analisis, kemudian ada evaluasi, kemudian ada kreasi, dan yang terakhir ada penalaran. Untuk yang pertama, soalnya adalah untuk menjadi karyawan tetap sebuah perusahaan, usaha makmur seorang calon karyawan harus menempuh 2 macam tes. Yang pertama tes kemampuan profesional, dan kedua adalah tes kemampuan penampilan, berupa wawancara dan pengamatan. Setiap tes, baik tes tahap pertama maupun tes tahap kedua, akan diberi bobot yang berbeda. Dan seseorang akan lulus diterima di perusahaan itu apabila memperoleh nilai dari kedua tes macam itu, yaitu minimal sebesar 70. Andi, Budi, dan Cahyo akan mengikuti tes dengan hasil tes seperti pada tabel. Hasil tes 1 dengan Andi nilainya 60, hasil tes keduanya 70, kemudian Budi hasil tes pertama ya 50, kemudian hasil tes keduanya ada 80, dan yang ketiga adalah Cahyo, hasil tes pertamanya adalah 80, dan hasil tes keduanya adalah 60. Pertanyaan pertama, Budi berhasil diterima menjadi karyawan perusahaan itu karena mendapat nilai gabungan, yaitu 1. Nilai di atas nilai batas lulus, tetapi Andi tidak diterima menjadi karyawan itu karena memperoleh nilai kurang 3 poin dari batas lulus. Apakah Cahyo diterima menjadi seorang karyawan perusahaan itu? Nah, soal ini adalah soal persamaan linier. Nah, misalkan di sini yang pertama langkah kita adalah kita misalkan bahwasan X adalah bobot untuk hasil tes 1 dan Y adalah bobot untuk hasil tes 2. Di mana berarti tadi 60X ditambah 70Y sama dengan 70 dikurang 3 sama dengan 67. Kemudian 50X ditambah 80Y sama dengan 70 ditambah 1 sama dengan 71. Kemudian 60X ditambah 70Y sama dengan 70 dikurang 3 sama dengan 67. Kemudian ini kita kalikan 6. Untuk persamaan 1 dan 2 ini kita akan eliminasi. Sama-sama persamaan 1 kita kalikan 5, persamaan 2 kita kalikan 6, akan mendapatkan min 130Y sama dengan min 91 atau Y sama dengan 0,7 atau 70%. Kemudian kita substitusikan nilai Y ke dalam sebuah persamaan. Persamaan 1 yang kita ambil pada saat ini yaitu 60X ditambah 70 dikali 0,7 sama dengan 60 X sama dengan 67 dikurang 49. Di sini didapatkan 60X sama dengan 18 atau X sama dengan 0,3 atau 30%. Nilai Cahyo berarti menjadi 80 dikali 0,3 dikali 0,7 adalah 66. Maka kesimpulan di sini Cahyo tidak lulus. Pada soal nomor 1, siswa diajak akan dituntut untuk menganalisis bagian-bagian yang ada. Alasan mengapa dikatakan soal ini termasuk lab cognitive analysis karena soal ini siswa diharapkan mampu biasa membaca dan menspesifikasi aspek-aspek atau elemen. Dalam soal, pada tingkat analisis, hal yang perlu dipertanyakan yaitu apakah siswa dapat membedakan antara konsep yang berbeda. Kata kerja yang digunakan yaitu membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menghubungkan, dan menguji. Kemudian, untuk soal kedua evaluasi, soalnya adalah 3 tukang cat bernama Joni dan Denny dan Ari biasanya bekerja secara bersama-sama. Mereka dapat mengecat eksterior atau bagian luar sebuah rumah dalam waktu 10 jam kerja. Denny dan Ari pernah bersama-sama mengecat rumah dalam serupa dalam waktu 15 jam kerja.
Suatu hari, ketika tukang cat ini bekerja mengecat rumah serupa selama 4 jam kerja, setelah itu, Ari pergi karena ada keperluan mendadak. Johnny dan Doni memerlukan tambahan waktu 8 jam kerja lagi untuk menyelesaikan pengecatan rumah. Tentukan waktu yang dibutuhkan masing-masing tukang cat jika masing-masing bekerja sendirian. Jadi, di sini langkah pertama, kita misalkan X, Y, dan Z berturut-turut menyatakan lamanya waktu. Dalam hal ini satuan kerja yang dibutuhkan oleh Johnny, Denny, dan Ari. Nah, Johnny, Denny, dan Ari untuk menyelesaikan pengecatan rumah, bila dikerjakan sendiri-sendiri, mereka bertiga dapat menyelesaikan pengecatan bagi eksterior rumah selama 10 jam. 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 10. Denny dan Ari pernah bersama-sama mengecat rumah yang serupa dalam waktu 15 jam kerja. Dengan secara sistematis, kita dapat menulis 1 per Y ditambah 1 per Z sama dengan 1 per 15. Nah, selanjutnya, di suatu hari ketika tukang cat bekerja mengecat rumah selama 4 jam kerja, masih ada waktu 6 jam atau 60% untuk dalam waktu pengecatan. Ini dapat kita lihat di PowerPoint-nya, penyelesaiannya. Setelah itu kita buat persamaan lagi, dapat persamaan 3 per 40. Kita substitusi. Nah, jadi di sini disimpulkan bahwasannya Y sama dengan 120 per 5 atau 24 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk dalam PowerPoint ini, tadi kita dapatkan X-nya 30, kemudian kita dapatkan X-nya 30, Y-nya 24, dan Z-nya 40 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh Johnny, Eddie, Denny, dan Ari jika masing-masing bekerja sendirian berturut-turut adalah 30 jam, 24 jam, dan 40 jam. Kemudian, mengapa nomor 2 termasuk ke dalam level kognitif evaluasi? Pada soal ini, menerangkan yang berhubungan dengan menilai, mengambil kesimpulan, membandingkan, mengkritik, membedakan, menerangkan, memutuskan, dan menafsirkan. Karena evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal yang merupakan kemampuan seseorang untuk membuat suatu pertimbangan terhadap sesuatu, kondisi, nilai, atau ide. Misalkan jika seorang dihadapkan beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan kata yang terbaik sesuai dengan patokan kriteria yang ada. Selanjutnya, level kognitif kreasi soalnya, suatu perusahaan rumahan meminjam uang sebesar 2.250.000.000 dari 3 bank yang berbeda untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Suku bunga dari ketiga bank tersebut adalah 5%, 6%, dan 7%. Tentukan berapa pinjaman perusahaan tersebut terhadap masing-masing bank jika bunga tahunan yang diberikan perusahaan sebesar 130 juta. Dan banyaknya uang yang dipinjam dengan bunga 5% sama dengan 2 kali yang dipinjam dengan bunga 7%. Nah, di sini kita bisa lihat di PowerPoint, kita misalkan X dan Y, Z. X-nya bunga 5%, Y-nya 6%, dan Z-nya adalah 7%. Kemudian di mana X plus Y plus Z adalah 2.256 jutaan. Kemudian persamaannya menjadi 0,05X ditambah 0,06Y tambah 0,07Z sama dengan 130. Sedangkan persamaan ketiga, kita diperoleh dari kalimat bahwasannya banyaknya uang yang dipinjam dengan bunga 5% dengan 2 kali yang dipinjam dengan 7%. Sehingga persamaannya adalah X sama dengan 2Z. Ketika persamaan tersebut akan membentuk persamaan ini. Ini bisa kita lihat ya di sini. Persamaannya X plus Y plus Z sama dengan 2.250. 0,05X ditambah 0,06Y ditambah 0,07Z sama dengan 130. Ini. Nah, maka di sini dengan menyelesaikan subsistem 2 kali 2 persamaan terakhir, menggunakan min P2 ditambah P3 akan menghasilkan Z 500. Selanjutnya dengan menerapkan substitusi balik akan menghasilkan X sama dengan 1000 dan Y sama dengan 750. Di sini akan diperoleh
X-nya 1000, Y-nya 750, dan Z-nya adalah 500. Ini berarti bahwa perusahaan tersebut meminjam 1 miliar rupiah pada bunga 5%, 750 juta rupiah pada bunga 6%, dan 500 juta rupiah pada bunga 7%. Nah, mengapa ini termasuk cognitive analysis? Karena dalam soal ini siswa diharapkan mampu menspesifikasi aspek-aspek elemen dan mencipta jawaban sendiri. Dalam soal, pada tingkat analisis hal yang perlu dipertanyakan, apakah siswa mampu membedakan antara konsep-konsep yang berbeda. Kata kerja yang digunakan yaitu mengkonstruksi, desain, kemudian kreasi, mengembangkan, menulis, dan menggabungkan, dan memformulasikan. Nah, dalam soal, pada tingkat kreasi yang perlu dipertanyakan yaitu apakah siswa dapat membuat dan mengembangkan produk teori maupun memformulasikan sesuatu atau sudut pandang baru berdasarkan pembelajaran. Siswa dapat menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren dan fungsional, menyusun kembali unsur-unsur ke dalam pola dan struktur yang baru. Kemudian di sini ada level penalaran, ada suatu soal. Ini hanya perkalian biasa, tetapi yang menjadi pertanyaan, apabila X dan Y adalah dua bilangan yang berbeda, tentukan X plus Y. Soal di atas terlihat seperti soal perkalian biasa dari dua bilangan puluhan. Pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal tersebut adalah pengetahuan tentang perkalian bersusun. Tetapi soal di atas tidak sekedar tentang mengalihkan dua bilangan yang biasa. Di sini kita dapat melihat bahwasannya menemukan angka-angka yang digunakan untuk menyusun bilangan tersebut. Sedemikian hingga apabila angka-angka tersebut digunakan menggantikan dalam bilangan yang dikalikan, menghasilkan tepat 3397. Disinilah kemampuan menalar siswa yang diperlukan. Tidak sekedar prasyarat pengetahuan tentang perkalian yang dibutuhkan. Di sini kita akan mencari angka-angka yang kosong yang akan menghasilkan 3397. Salah satu cara yang dapat dilakukan, siswa terlebih dahulu dapat menemukan suatu angka X, dan apabila dikalikan dengan 9, maka angka satuan penghasil kalinya adalah 7. Dalam hal ini, memungkinkan adalah 3, sehingga dapat ditemukan X adalah 3. Langkah selanjutnya, kita menemukan Y. Permasalahan sekarang mencari Y sedemikian sehingga apabila dikalikan 3, maka satuannya apabila dijumlahkan dengan 8 akan diperoleh 9. Di sini kita dapat melihat, maka Y akan 7. Ternyata hasil yang diperoleh tepat. Apabila Y digantikan 7, maka perkalian selanjutnya menemukan hasil perkalian seperti yang ditetapkan dalam soal, yaitu 3397. Dengan demikian, Y sama dengan 7, dan X plus Y sama dengan 10. Nah, mengapa soal ini? Sudah jelas ya, di situ terlihat, di soal nomor 4 itu bahwasannya soal ini termasuk soal penalaran. Nah, ciri soal penalaran yaitu menuntut kemampuan menggunakan penalaran dan logika untuk mengambil suatu keputusan, memprediksi, merefleksi, serta kemampuan menyusun strategi baru untuk memecahkan masalah. Mungkin itu saja keempat tipe soal dalam tipe HOTS ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.